Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini saya akan menerangkan anak-anak sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia ya. Sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Namun sebelumnya kita harus tahu tujuan belajarannya, yaitu peserta didik diharap mendapat penjelasan sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Terus peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Terus peserta didik dapat membuat bagian timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Terus peserta didik mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunnatullah. Serta yang terakhir, peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Sistem kepercayaannya ada dua, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai setiap benda di bumi kepada kawasan tertentu mempunyai roh dan jiwa yang harus dihormati, seperti gua, pohon, dan batu besar. Untuk dinamisme, keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam satu benda dan mampu memberi manfaat dan malah bahaya, seperti keris, batu, dan akik. Untuk periodenya adalah Hindu-Buddha. Periode ini diperkirakan hadir sekitar abad ke-3 Masehi. Kebudayaan Hindu lekat dengan kasta dan Buddha menekankan pada moral untuk menuju nirwana. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Abad ke-7 Masehi ya. Di Malaka terdapat kampung Islam yang disebut Sriwijaya dengan nama Zabat atau Zabai atau Sribusa. Ini abad ke-7 Masehi. Di kerajaan Perlak telah menganut agama Islam. Ini termasuk teori Marco Polo ya. Terus untuk yang selanjutnya abad ke-4 ke-11 ditemukan bahwa nisan Fatimah binti Maimun di lereng desa Pasucian Gresik tahun 1082 Masehi. Ini juga ketika abad ke-11 adalah ada Samudra Pasai penganut paham mazhab Syafi'i. Ini ada ketika itu. Terus ini adalah Ibnu Batutah yang yang terjadi ketika itu. Terus yang selanjutnya ditemukan batu nisan Sultan Malik Soleh As-Soleh Raja Samudra Pasai dan pertama masuk Islam. Ini abad ke-13. Mahuan memberitakan di awal abad 15 masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Ini adalah penemuan musafir Tiongkok. Yang pertama adalah penemuan Marco Polo, yang kedua Ibnu Battuta, yang ketiga adalah penemuan Tiongkok. Alur teori penyebaran Islam di Indonesia. Ada namanya teori Guzarat. Ya, teori ini dicetuskan oleh Snok Hurgazje. Menurutnya Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Argumentasi ini karena kurang adanya fakta peranan bangsa Arab yang manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara Hindia dan Indonesia. Terus ada lagi teori Makkah. Ini menurut Hamka, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh saudagar Arab Mekah. Hamka juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Sumatera, yaitu abad ke-7 Masehi. Adanya berita dari Tiongkok tentang kedatangan Raja Arab Raja Arab Tahsin namanya. Ini dari dua itu ada lagi teori Persia.
Pencetus teori ini adalah P.A. Hussein Jajaningrat. Teori ini didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terus strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama dengan perdagangan, kebudayaan, dengan politik, dengan pernikahan, dengan pendidikan, dan dengan tasawuf. Tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab. Ternyata banyak tokoh, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, terus Syekh Mahfud At-Tarmasi, terus Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Syekh Muhammad bin Muhammad Isa Al-Fadani, terus Ahmad bin Marzuki Al-Bantani, Syekh Ismail Al-Halidi Al-Manangkabawi, Muhammad Arsad bin As'ad Al-Banjari, Hasan Mustafa dan Mahmud Priangan, terus Junayid Mujtabah dan Aidarus itu Jakarta, terus Zainuddin dan Umar Sumbawa, Syekh Ahmad Khotib Al-Manangkabawi. Ini adalah tokoh-tokoh Nusantara ya. Para sultan dan kesultanan Islam ini yang menyebarkan pembuktian Islam ya. Satu adalah Kesultanan Parlak. Ini tahun 840 sampai 1292, yaitu Sultan Alauddin, Sultan Makdum, Alauddin Malik Muhammad Amin yang kedua. Terus Kesultanan Tidore ini tahun 1881 sampai 1967, yaitu Muhammad Nakil dan Sultan Muku. Selanjutnya adalah Kesultanan Ternate. Ini tahun 1257 sampai 1914, yaitu Ba'at Masyhur Malamu dan Sultan Ba'abullah. Terus selanjutnya adalah Kesultanan Samudra Pasai. Ini dimulai dari 1267 sampai 1517, yaitu Marasilu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Selanjutnya adalah Kesultanan Cirebon. Ini tahun 1430 sampai 1677, yaitu Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Seterusnya adalah Kesultanan Demak. Ini tahun 1478 sampai 1561, yaitu Raden Patah dan Sultan Trenggono. Dan Kesultanan Banten ini tahun 1526 sampai 1813, yaitu Syarif Hidayatullah dan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terakhir adalah Kesultanan Mataram Islam. Ini tahun 1586 sampai 1755. Tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo. Tokoh yang pertama adalah Syekh Datuk Kahfi, perintis penyebaran agama Islam di barat Pulau Jawa, wilayahnya Cirebon. Terus Syekh Maulana Akbar berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Kuningan, melalui pondok di desa Sidapurna. Selanjutnya adalah Syekh Jumadil Kubro, saudagar terkenal yang berhasil menyebarkan Islam di daerah Campa. Beliau juga dikenal sebagai guru para wali tanah Jawa. Selanjutnya Syekh Kuro, ulama penyebar Islam terakhir sebelum Wali Songo. Beliau juga guru keislaman di Kesultanan Malaka dan pendiri pesantren. Kelompok Wali Songo dan perannya.
Satu, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik atau Sunan Gresik. Dua, Raden Rahmat. Ini nama-nama Wali Songo. Tiga, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Tiga, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Empat, Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, itu Sunan Derajat. Selanjutnya Raden Paku atau Joko Samudro, Sunan Giri. Terus Raden Umar Said atau Raden Prawoto, itu Sunan Muria. Terus Raden Said atau Raden Abdurrahman, itu Sunan Kalijogo. Yang terakhir Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, Sunan Gunung Jati. Rangkuman dari semuanya itu, sebelum masuk Islam, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, ya, ada dua, dan agama Hindu-Buddha. Masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam seperti perdagangan, pernikahan. Penyebarannya pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wali Songo salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada salah, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.